Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik, menaikkan doa-doa kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya setiap kita yang sedang sakit, setiap kita yang sedang mengalami goncangan-goncangan, maka Tuhan Dia akan turun melawat umatnya. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk kasih karunia-Mu yang besar. Kami percaya ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, maka kami akan menemukan kasih setia-Mu. Dan ada kesembuhan ilahi, ada kekuatan ilahi, ada pemulihan daripadamu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mari buka hatimu saudara, dan sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu memenuhiku. Biar Engkau penuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus datang dan penuhi kami. Amin. Dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan hadirat. Oh, Kau penuhi kami Tuhan. Hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
Ya, jamaah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat Tuhan terjadi. Oh, ya sande, ya kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur padamu Yesus. Maka kami percaya yang tidak mungkin akan jadi mungkin atas kami. Bahkan yang mustahil jadi tidak mustahil atas umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu dari tempat ini kami memberkati. Biarlah Engkau jamah dan berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tak perlu takut lagi. Mari yang ada di rumah-rumah, sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Mari yang percaya, angkat tanganmu ke tangan. Mari semua kita serukan sama-sama. Amin.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menaikkan doa-doa melalui pujian dan penyembahan, maka mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Mari semua bersukacita di hadapan Tuhan dan kita katakan begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Yeay. Amin. Mari bisa bertepuk tangan bersama-sama. Begitu besar kasih tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Katakan, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya dan tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan semua. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Mari semua menyanyi. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya. Amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi semua. Ya Yesus Tuhan Allah penyelamat kita. Amin. Haleluya. Mari biar kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu besar di dalam kehidupan umatnya. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang ku sembah, kami percaya, kami dipulihkan. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, mau terima anugerah-Mu yang lebih besar lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua, Tuhan yang mengurapi kami, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan biarlah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Kita sungguh sangat bersyukur kalau pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Saya terlalu kinan percaya, dimanapun kita berada, ketika hati kita terbuka, hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan melawat kita dan Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya akan berikan tema padang gurun kehidupan. Padang gurun kehidupan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Konteks firman Tuhan ini yaitu ketika orang Israel sudah 40 tahun berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan posisi mereka pada waktu itu, saudara, mereka sudah berada di dataran Moab, ya, di seberang sungai Yordan dan dekat kota Yeriko. Dan mereka sudah berada di sana. Perjalanan mereka sudah melewati sebuah perjalanan yang cukup panjang dan sangat lama. 40 tahun lamanya. Saudara, sepertinya mereka harus menjalani perjalanan yang begitu lama. Selama 40 tahun. Karena memang ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. Khusus untuk orang Israel pada waktu itu. Khusus untuk orang Israel pada waktu itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan melalui bangsa ini. Nah,
perjalanan orang Israel ini saudara, di padang gurun selama 40 tahun khususnya, menjadi peringatan dan contoh untuk orang percaya di akhir zaman ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 6 dan ayat yang ke-11. Di sana berkata begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11, 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara, ketika Paulus sedang berbicara ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 mengenai perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan banyak hal yang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup orang Israel itu. Ternyata Paulus berkata ini merupakan contoh dan peringatan untuk orang percaya di akhir zaman ini. Jadi termasuk juga kepada saya dan kepada kita semua orang percaya yang hidup sekarang ini. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Padang gurun, ya padang gurun memang sesuatu atau kondisi, tempat, lokasi yang memang menggambarkan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, berbahaya, menakutkan, sepi, ya. Dan ini menggambarkan kehidupan yang kadangkala kita jalani, kita lewati di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terkadang Tuhan juga membawa kita melewati jalan padang gurun kehidupan. Sekali lagi sebuah kondisi perjalanan hidup yang tidak enak, tidak nyaman, berbahaya, gersang, sepi, sulit dan berat dan sebagainya. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita sedang jalani. Hari-hari ini kita mungkin sedang hadapi. Hari-hari ini kita sedang rasakan. Kita bagaikan ada di padang gurun. Kita merasakan sebuah keadaan hidup yang begitu sulit dan begitu berat. Kesepian. Kita diperhadapkan dengan kondisi yang cukup berbahaya. Kita sedang berada di padang gurun kehidupan. Dan kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati jalan padang gurun kehidupan. Namun apa yang kita akan pelajari melalui padang gurun kehidupan ini. Bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melewati perjalanan yang bagaikan padang gurun ini saudara. Di dalam pembacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Ketika Tuhan membawa kita melewati perjalanan bagaikan di padang gurun. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang hari-hari ini. Di mana kita menghadapi sebuah keadaan yang begitu sulit dan begitu berat. Ada orang yang mungkin kesepian. Dan berbagai macam kondisi kehidupan yang sedang dihadapi. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita pahami ketika kita sedang berada di padang gurun kehidupan ini? Saudara, yang pertama yang perlu kita pelajari. Di dalam ayat yang kedua, Ulangan 8 ayat kedua berkata begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, di dalam ayat ini berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Saudara, Alkitab berkata ketika orang Israel harus melewati perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Dan itu sebuah perjalanan adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah, saudara. Ingat, saudara, bahwa Tuhanlah yang sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan ini. Jadi yang pertama yang kita pelajari di sana, bahwa Tuhanlah yang sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Kadang-kala kita bertanya-tanya, mengapa saya harus menghadapi padang gurun kehidupan ini? Sebuah keadaan hidup yang begitu berat. Sebuah keadaan hidup yang begitu sulit. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kadang-kala kita menangis. Kadang-kala membuat kita menanggung beban hidup yang begitu berat. Saudara, di dalam pembacaan Alkitab ini ketika kita belajar tentang perjalanan orang Israel padang gurun selama 40 tahun. Tuhan berkata, Tuhan menuntun mereka atas kehendak Tuhan Allahmu. Saya terlalu kinan percaya Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu ada di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Maka saudara, Tuhanlah yang sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan ini. Dan menurut saya saudara, ketika Tuhan yang membawa kita melewati padang gurun kehidupan, saya terlalu percaya. Ini merupakan sebuah penghiburan dari kita. Ini membuat kita memiliki sebuah pengharapan bahwa Tuhanlah yang berserta dengan kita, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31 berkata begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Alkitab berkata, burung pipit saudara yang dijual 2 ekor seduit. Alkitab berkata, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan juga, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya saudara, burung pipit yang dijual 2 ekor seduit itu saudara diperhatikan oleh Tuhan. Tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin oleh Tuhan. Apatah lagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Umat tebusan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Bahkan disebut kita adalah biji mata Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, saya yakin sepengetahuan oleh Tuhan. Bahkan memang Tuhan kadang-kala izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya bersyukur saudara, kalau Tuhan yang mengizinkan, saya yakin hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Lebih baik demikian saudara kan, atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan daripada atas kehendak kita sendiri kita berada di padang gurun saudara.
lebih indah atas kehendak Tuhan. Ketika kita ada di padang gurun kehidupan. Dan Alkitab berkata, ketika orang Israel harus melewati padang gurun, perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Atas kehendak Tuhan Allah mereka. Oleh sebab yang kita pelajari di sini adalah, ingat bahwa Tuhanlah yang sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Ketika Tuhan sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan, kadangkala mungkin kita merasa tidak kuat melewati perjalanan ini. Kadangkala kita mungkin menangis. Kadangkala kita mungkin berduka. Karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan memang kadang-kadang kita berkata, Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidup saya, Tuhan? Mengapa saya harus melewati padang gurun seperti ini? Tetapi yang perlu kita ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari, ingat, ketika kita ada di padang gurun kehidupan, Allah, Tuhan sedang membentuk kita. Ingat, ketika kita ada di padang gurun kehidupan, Allah sedang membentuk kita. Di dalam ayat 2 dan 5, Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 5 ini berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Artinya bahwa ketika orang Israel dibawa oleh Tuhan melewati perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Tuhan sedang mengajar mereka. Tuhan sedang membentuk mereka. Tuhan sedang mendidik mereka untuk menjadi bangsa yang betul-betul taat kepada Tuhan. Untuk menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi ketika mereka dipersiapkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka menempati tanah Kanaan, mereka betul-betul menjadi bangsa yang berkenan di tanah Kanaan tersebut. Oleh sebab itu saudara, di padang gurun ini Tuhan sedang membentuk mereka. Tuhan sedang mendidik mereka. Dan di sini dikatakan Tuhan sedang merendahkan hati mereka. Menjadi bangsa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yang mengakui akan kekuasaan Tuhan. Yang betul-betul bersandar hanya kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Supaya mereka betul-betul beribadah hanya kepada Tuhan. Bukan kepada Allah yang lain. Di situ juga Tuhan mau melihat. Tuhan sedang menampih mereka. Apakah mereka betul-betul taat kepada Tuhan atau tidak. Dan kita tahu saudara, ketika orang-orang Israel melewati padang gurun. Selama 40 tahun itu ada sebagian besar bangsa atau orang Israel ini tidak taat kepada Allah. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala, sulit diatur. Yang suka memberontak kepada Tuhan. Dan bagi saya dan bagi kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kadang-kala Tuhan membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Sehingga kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Di dalam menghadapi berbagai macam tantangan.
Bahkan Tuhan juga sedang melihat kita apabila ketika kita diperhadapkan perjalanan yang bagaikan padang gurun. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Atau kita berkata, oh Tuhan, kenapa saya menghadapi perjalanan hidup yang begitu berat seperti ini? Oh, saya akan meninggalkan Tuhan. Saya tidak seperti itu. Tapi kita akan mau membuktikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan dan akal budi kita. Jadi ketika kita melewati padang gurun kehidupan, Tuhan sedang membentuk kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, khususnya dalam ayat 6 dan ayat 10, Ibrani pasal 12, ayat 6 dan ayat 10, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, ketika Tuhan bawa kita melewati padang gurun kehidupan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi kita sebagai anak-anaknya, dia ingin kita menjadi anak-anak yang semakin berkenan kepada dia. Oleh sebab dia sedang membentuk kita, dia sedang mendidik kita. Di dalam Ibrani berkata, Tuhan melakukan semuanya itu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Dan betullah firman Tuhan berkatakan, dalam Roma 8 ayatnya yang 28. Tidak tahukah kita Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sebagai orang-orang pilihannya. Ketika kita berada di padang gurun kehidupan, ingat, Tuhan sedang membentuk kita hari-hari ini. Memang ketika Tuhan sedang mendidik kita, membentuk kita, mengajar kita, itu kadang-kala terasa berat, terasa sakit. Alkitab berkata ketika Tuhan membentuk kita, kadang-kala berduka. Tetapi di balik duka itu ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Di dalam firman Tuhan tadi berkata, ya, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kita ini adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kadang-kala Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajari kita melewati padang gurun kehidupan. Supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hal yang ketiga yang kita pelajari. Melalui padang gurun kehidupan kita. Ingat, ketika kita melewati padang gurun kehidupan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Sekali lagi, ketika kita melewati padang gurun kehidupan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Di dalam Ulangan 8 ini, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat berkata begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa ketika kita dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun.
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Tetapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika kita berada di padang gurun kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, dia memelihara kita dengan pemeliharaannya yang sempurna. Selalu perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Orang Israel itu makan mana, turun dari sorga. Bisa dikatakan seperti itu. Setiap hari. Ya, setiap hari. Memang bagi orang-orang yang bersungut-sungut itu, mereka bosan katanya dengan roti mana itu. Tetapi sebenarnya itu adalah pemeliharaan Tuhan buat mereka. Bahkan sudah selama 40 tahun Alkitab berkata kaki mereka tidak menjadi bengkak. Bahkan kasut mereka tidak menjadi rusak. Kenapa? Karena Tuhan sangat memperhatikan dan Tuhan memelihara hidup mereka. Di dalam Ulangan pasalnya yang kedua, ayat 7 berkata begini. Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara, ternyata ketika Tuhan membawa orang Israel melewati padang gurun itu, Tuhan beserta dengan mereka. Dan firman Tuhan berkata, dan engkau tidak kekurangan apapun. Bahkan saudara, di dalam perjalanan di padang gurun ini, mereka banyak melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Orang Israel melihat mujizat Allah yang luar biasa. Tapi mereka juga tidak pernah sadarkan hal itu. Tapi di sini kita belajar, saudara. Ketika Tuhan membawa kita melewati padang gurun kehidupan, penyertaan dan pemeliharaannya itu pasti sempurna dalam hidup kita. Pasti sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu kan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal dan sangat bisa dikatakan kita ingat sekali firman Tuhan ini. Berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini, kalau kita baca, ya konteksnya juga berbicara tentang perjalanan orang Israel yang menjadi contoh dan peringatan buat kita. Supaya ketika orang percaya menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidup ini, dia tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Dia tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi dia harus ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya mengalami pencobaan melampaui kekuatannya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Supaya kita dapat menanggungnya. Ini berbicara tentang ketika kita dibawa oleh Tuhan. Melewati padang gurun kehidupan. Saudara, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam hidup kita. Dan ada di antara kita jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang melewati padang gurun kehidupan. Dan sudah mulai berpikir bagaimana, apakah saya mampu menjalani kehidupan yang seperti ini? Apakah saya bisa? Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan semua aspek kehidupan saya? Karena mungkin ketika saudara melewati padang gurun kehidupan, ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Tetapi ingat, ketika kita melewati padang gurun kehidupan, pemeliharaan Tuhan,
penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan kekuatan kita semua. Hari-hari ini kita bagaikan melewati padang gurun yang begitu luar biasa. Tapi ada hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, Tuhan sedang membawa kita melewati padang gurun kehidupan. Atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan, kalau atas kehendak Tuhan, itu berarti kita tetap hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan, ada dalam bimbingan dan tuntun Tuhan. Dan yang kedua yang kita pelajari, ketika kita di bawah melewati padang gurun kehidupan, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mendidik kita sebagai anak-anaknya. Karena dia mengasihi kita dan dia merindukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin berkenan kepadanya. Memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketika kita dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun kehidupan, ingat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pasti sempurna dalam hidup kita. Di situ kita akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi. Di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan pencobaan padang gurun yang kita harus lewati, itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita akan mampu menghadapi, mengatasi dan menjalaninya. Bahkan Tuhan akan memberikan solusi supaya kita diberikan kekuatan untuk dapat menanggung, menghadapi, menjalani padang gurun kehidupan yang mungkin begitu berat dan begitu sulit dalam hidup ini. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Kalau kami sedang dibawa oleh Tuhan hari-hari ini melewati padang gurun kehidupan, sebuah kondisi hidup yang tidak enak, sebuah kondisi hidup yang tidak nyaman, yang cukup berbahaya, kesepian, begitu sulit dan berat, harus menanggung beban yang begitu berat dalam hidup ini. Ada hal-hal yang kami pelajari. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kami menghadapi semuanya ini karena hidup kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau sedang membentuk kami, biarlah kami memiliki hati yang taat. Kami harus bersyukur. Kami tidak boleh bersungut-sungut ketika berada di padang gurun kehidupan. Kami harus belajar untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau membawa kami melewati padang gurun kehidupan ini, Tuhan, kami yakin penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Justru di padang gurun kehidupan ini kami akan melihat pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Bahkan ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, Engkau-lah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan ketika kami melewati padang gurun kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, Tuhan tolong umat-umat-Mu. Kalau mereka sedang menghadapi pergumulan di dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, Tuhan Engkau bukakan jalan buat umat-umat-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu. Dan Tuhan kuatkan dan teguhkan iman setiap anak-anak Tuhan. Supaya kami semua
makin bergantung, berharap, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami boleh pelajari. Dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di rumah kami masing-masing. Semua yang sudah melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Tidak lupa kami berdoa. Berkati dan pulihkan keadaan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada aparat pemerintahan yang paling tinggi dan paling bawah sekalipun. Supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah anugerah berkat kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Menjadi bagian kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua dan ada pengumuman, ada informasi bahwa ibadah minggu depan di awal bulan Agustus akan dilaksanakan masih di rumah masing-masing. Jadi masih secara online dan akan ada perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Teni Lomboan. Dan kita berdoa supaya kita semua tetap dikuatkan, kita tetap sehat, kita tetap juga menjalani protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 hari-hari ini. Semua kita tetap tenang, kita tetap sukacita dan bersyukur kepada Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bagi keluarga-keluarga yang mungkin berduka karena ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi, dicintai, kami mengucapkan turut bersimpati, turut berduka, dan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, menghibur Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.